Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Alfia. Bagaimana kabarnya Pak Angga hari ini? Alhamdulillah luar biasa ini Bu Alfia. Semangat juga. Bagaimana Bu Alfia? Alhamdulillah, sangat baik, sangat baik. Baiklah Bapak Angga, pada kegiatan hari ini Panjenengan akan melakukan kegiatan coaching ya? Coaching dalam supervisi ya, dengan Bu Asti. Betul Bu Alfia. Hari ini Eh, saya akan mengadakan kegiatan coaching bersama dengan Bu Asti. Baik. Nah, di sini pada kegiatan coaching ini saya akan mengamati panjenengan sebagai coach dan mengamati coaching seperti itu. Jadi dalam sistem penilaiannya nanti di sini saya akan melihat apakah kegiatan coachingnya itu sudah sesuai dengan alur ceritanya, kemudian apakah sudah sesuai dengan kompetensi coachingnya. Masih ingat ya Bapak Angga kompetensi coachingnya? Insya Allah masih ingat Bu Alhamdulillah. Alfia. Jadi saya boleh berbicara dulu Bu ya. Jadi Boleh, uh, boleh, pada boleh. Monggo. jadi apa yang saya dapatkan pada pembelajaran pada alur tirta itu yang pertama itu mungkin menetapkan tujuan dulu, selanjutnya mengidentifikasi masalah pada coachingnya, lalu setelah itu menyampaikan atau menanyakan rencana aksinya seperti apa dan juga tanggung jawab pada coachingnya untuk untuk prinsip coachingnya mungkin yang pertama itu adalah bagaimana kemitraannya, proses kreatifnya juga, dan juga memaksimalkan potensi pada coachingnya. Seperti itu ya, Bu Alfia. Betul, mantap sekali. Jadi, apa yang Panjenengan jelaskan tadi itu adalah salah satu yang akan saya nilai. Seperti tadi ya, alur ceritanya, kemudian kompetensi coachingnya, kemudian prinsip dari coachingnya itu sendiri. Jadi, harapannya nanti saya bisa melihat ketiga-tiganya. Baik, Baiklah. Bagaimana setuju Pak Angga terhadap penilaian kita nantinya yang saya amati? sangat setuju, Bu Alfia. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya mau bertanya lagi nih sama Pak Angga. Oke, Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Panjenengan kembangkan pada kegiatan coaching ini Pak Angga? oke, jadi ada beberapa kompetensi coaching ya, Bu Alfia, ada 3 ya, tapi saya ingin Iya. mengembangkan satu kompetensinya yaitu mendengarkan aktif. Karena pada mendengarkan aktif ini saya merasa kurang pada kompetensinya itu, Bu Alfia. Oh, begitu. Jadi pada bagian satu kompetensi saja, nggih, Iya, mendengarkan aktif. iya, ada satu Jadi kompetensi. iya, jadi yang apa namanya lebih spesifiknya di situ yang akan diobservasi nggih pada kegiatan coaching ini nggih. Betul, Bu Alfia. Baik. Nah, kira-kira selanjutnya ini ya, bagaimana skala penilaiannya Pak Angga? Dari skala 1 sampai 10 terhadap kompetensi coachingnya ini. Saat ini maksudnya. Untuk saat ini pada kompetensi yang saya miliki pada mendengarkan aktif itu masih kurang. Kira-kira kalau diskalakan itu mungkin di skala 3 atau 4 goalnya. Karena pada mendengarkan aktif itu pada uh, poin melabel atau mengasosiasi juga itu saya masih kurang di situ goalnya. Oke, baiklah selanjutnya kira-kira harapannya Pak Angga dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini pada skala berapa yang diharapkan Pak Angga dalam kegiatan coaching hari ini? Oke, mungkin harapan saya pada kompetensi mendengarkan aktif ini ya, Bu Alfia, saya ingin pada skala kira-kira 8 atau 9 lah, Bu Alfia. Karena pada mendengarkan aktif ini ada 3 poin, yaitu asumsi, melabel, dan juga mengasosiasi itu saya masih ingin meningkatkan pada 3 prinsip atau 3 poin pada mendengarkan aktif itu, Bu Alfia. Oke, baik. Itu sangat bagus ya. Semoga harapan itu tercapai Pak Angga. Amin, amin, amin. Baiklah, saya persilahkan Pak Angga untuk memulai kegiatan coachingnya dengan Bu Asti. Oke, terima kasih atas waktunya Bu Alfia. Sama-sama. Mohon bantuannya. Insya Allah. Insya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Asti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Angga. Selamat pagi. Nah, bagaimana kabarnya Bu Asti pada pagi hari ini? Alhamdulillah Pak, baik Pak, sehat. Gimana Pak Angga sendiri, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Asti. Nah, menindaklanjuti yang kemarin nih Bu Asti. Bu Asti katanya ingin ngobrol-ngobrol nih masalah pembelajarannya Bu Asti di sekolah. Ini gimana Bu Asti? Iya, betul Pak. Nah, kemarin saya kebingungan Pak, karena dapat tuntutan dari kepala sekolah untuk segera saya selaku wali kelas 9 untuk segera menyerahkan data-data siswa-siswa yang aktif dan yang tidak aktif. Ini berkaitan dengan pengajuan nominasi peserta ujian sekolah, Pak, gitu loh. Jadi ada masalah kebetulan di kelas saya bahwa salah satu anak ini presensinya alpanya itu 15% Pak, satu semester ini. Nah, sedangkan dalam satu tahun kan tidak boleh lebih dari 25% ya dari kehadiran maksimal. Nah, itu kalau dihitung-hitung, andai kata diakumulasi ke semester 2, takutnya lebih dari 30% Pak, gitu loh. Jadi saya kebingungan ini Pak. Masalah saya adalah bagaimana saya harus supaya anak itu ke sekolah gitu loh Pak, rajin lagi ke sekolah. Nah, ini saya mau tanya ke Pak Angga nih, mungkin Pak Angga ada solusi berdasarkan pengalaman atau apalah pengalaman orang lain gitu Pak. Gimana Pak menurut Pak Angga? Ada solusi enggak kira-kira Pak? Oke, sebelum ke sana Bu Asti, sebelum kita berlanjut ke pembicaraan selanjutnya, kira-kira ada nggak tujuan Bu Asti untuk tujuan nanti ketika kita sudah mengobrol untuk pembicaraan kita hari ini tentang masalah Bu Asti gimana? Iya Pak, tujuan saya ngobrol ini adalah supaya saya bisa menemukan solusi ya Pak ya dari masalah yang saya hadapi. Mungkin Pak Angga punya pengalaman atau Pak Angga pernah dengar pengalaman dari teman dengan kasus yang sama. Nah, ini saya berharap ada sharing-sharing lah dari jenengan gitu loh Pak. Gitu, tujuan saya itu Pak. Oke, nah Bu Asti, untuk anak tersebut Bu Asti pernah enggak mengamati lah, sekadar mengamati dulu siswa tersebut dalam pembelajaran itu bagaimana, dalam keseharian di sekolah itu bagaimana Bu Asti? Iya Pak, saya sempat mengamati ya Pak ya, setelah saya tahu presensinya itu kok ada beberapa alfa, waktu itu sempat saya mengamati secara akademis anak itu baik-baik saja Pak. Yaitu buktinya tidak ada keluhan dari guru mapel yang lain, juga nilai tugasnya juga mumpuni, artinya standarnya KKM atau bisa juga melebihi KKM Pak. Tuh, kemudian untuk interaksi dengan teman di kelas baik-baik saja kok Pak, tidak ada masalah. Artinya anak itu memang pendiam ya, tapi memang karakternya. Tapi untuk masalah dengan teman, saya kira nggak ada gitu Pak. Oke, itu pengamatan secara visual saja Bu Asti ya, seperti itu. Kalau pendekatan dengan siswanya tersebut Bu Asti pernah enggak ngobrol-ngobrol santai atau gimana sebelum siswa tersebut bolos lah Bu Asti? Nah ini Pak, ketika saya ada waktu untuk ngobrol santai gitu ya, ingin mendalami alasannya kenapa kok sering bolos. Nah itu pas kebetulan bolos gitu Pak. Terus pernah sih sekali dua kali saya ngobrol, ternyata nggak ada apa-apa yang bisa saya gali, nggak dapat apa-apa yang bisa saya gali. Ya, memang anaknya agak tertutup ya Pak ya. Jadi untuk mengajak dia terbuka bercerita itu agak susah Pak gitu, gitu Pak. Oh begitu. Sebelumnya Bu Asti, ketika pembelajaran biasanya awal semester, awal pembelajaran Bu Asti, untuk awal masuk kelas itu biasanya kan ada perkumpulan orang tua Bu Asti. Bu Asti pernah enggak ngobrol-ngobrol juga sama orang tuanya tentang karakteristik anaknya seperti apa, seperti itu Bu Asti? Iya, kebetulan Pak di sekolah kami belum pernah ada obrolan dua arah ya. Artinya kami nggak ada waktu untuk ngobrol bertukar pikiran dengan wali murid, nggak ada waktu, belum ada kesempatan. Nah ini memang rencananya tiap pembagian rapot itu akan ada rencana seperti itu. Nah tapi sebelum adanya pembagian rapot, masalah ini sudah ter-up gitu Pak. Jadi
ya saya agak kesulitan untuk ngobrol atau ketemu dengan orang tuanya gitu Pak. Untuk Nah, berbicara dengan orang tuanya agak kesulitan Pak. nah, gimana Bu Asti? Eh, untuk melakukan obrolan tersebut, Bu Asti kira-kira rencananya nih agar bisa mendalami kenapa si anak tersebut tidak masuk atau sering bolos itu gimana Bu Asti? Ada rencana nggak kira-kira? Iya, iya Pak, berkaitan dengan hal tersebut saya sebenarnya ada rencana ya Pak ya, cuman masih ragu melangkah. Saya berencana akan home visit karena begini Pak, di sekolah nggak ada masalah, di akademis juga nggak ada masalah, interaksi dengan teman itu juga nggak ada masalah. Saya agak curiga mungkin ada masalah di keluarga atau dari lingkungan rumah demikian Pak. Nah ini menurut Pak Angga gimana nih Pak? Saya harus bagaimana? Benar apa tidak rencana ini? Boleh Bu Tepat Asti. atau Jadi tidak? untuk salah satunya ya tadi Bu Asti bilang untuk home visit itu perlu sekali ketika kita sudah buntu di sekolah, kita perlu mendalami bagaimana karakteristik anak atau permasalahan apa yang terjadi pada rumahnya, bisa bisa bertanya kepada orang tuanya langsung Bu Asti atau bertanya pada warga sekitar. Nah, kira-kira Bu Asti untuk mempersiapkan home visit tersebut kira-kira Bu Asti hal apa saja yang perlu Bu Asti persiapkan untuk melakukan hal tersebut Bu Asti? Iya, Pak. Tentunya persiapan-persiapan yang harus saya lakukan, pertama-tama saya akan sharing dulu masalah ini dengan guru BP ya, akan bercerita dulu. Kemudian yang kedua, saya akan menyiapkan berkas-berkas presensi siswa dari kelas. Kemudian juga yang ketiga adalah berkas-berkas surat pengunduran diri kalau memang mengundurkan diri. Tentunya hal tersebut akan kami kerjasama dengan BK atau BP Pak untuk menyiapkan berkas tersebut gitu. Karena memang butuh format yang resmi kan begitu ya Pak ya. Itu Pak. Bagus sekali Bu Asti. Jadi hal itu perlu persiapan yang cukup matang dan juga ada beberapa hal yang perlu disiapkan sehingga kunjungan home visit itu bisa terlaksana Bu Asti. Nah, kira-kira Bu Asti untuk home visit ini rencananya kira-kira akan dilaksanakan kapan nih Bu Asti? Iya Pak, karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya dapat tuntutan sesegera mungkin dengan waktu batas pengajuan nominasi, maka mungkin minggu ini Pak akan saya 2 atau 3 hari ini Pak akan saya lakukan rencana aksi tersebut. Oke, jadi mungkin mulai minggu ini ya Bu Asti ya. Nah, kira-kira Bu Oke. Asti dalam menerapkan hal tersebut, kira-kira Bu Asti butuh bantuan seseorang atau siapa untuk memantau atau membantu ketercapaian hasil dari home visit tersebut Bu Asti? Iya Pak. Tentunya yang pertama-tama yang saya butuhkan dukungan dari guru BK, kemudian dari data-data dari guru mapel yang lain, kemudian yang utama adalah kepala sekolah Pak. Baik. Gitu. Bagus sekali Bu Asti. Jadi kita perlu kolaborasi juga ya Bu Asti untuk Betul melakukan Pak. suatu tindakan ya Bu Asti ya. Oke Bu Asti, dari obrolan kita hari ini nih, kira-kira refleksi apa yang didapat dari obrolan kita hari ini Bu Asti? Iya Pak, terima kasih. Saya merasa lega dan yakin gitu loh Pak untuk melangkah. Memang untuk home visit seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tetapi saya ragu Pak, apakah home visit ini tepat atau tidak dengan background permasalahan yang dialami oleh siswa saya, seperti itu Pak. Saya juga bisa akhirnya tergiring dari pertanyaannya Bapak, saya tergiring untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ada gitu Pak. Baik Bu Asti, alhamdulillah ya Bu Asti mulai dapat solusi nih atau dapat ide nih dari hasil obrolan kita pada hari ini ya Bu Asti ya. Oke Pak. Mungkin ada hal yang lain yang perlu disampaikan Bu Asti? Sejauh ini sementara tidak ada Pak. Nanti kalau ada masalah lagi, ya kalau boleh, kalau Bapak ada kesempatan, saya sharing lagi dengan jenengan Pak. Gitu. Oke, boleh banget Bu Asti. Kita kabar-kabar aja Bu Asti. Oke, karena gak ada lagi yang perlu kita obrolin nih Bu Asti, kita cukupkan sampai di sini saja ya Bu Asti ya. Semoga rencananya Ya, Pak. berhasil dan mendapatkan Amin. hasil yang maksimal. Oke. Saya akhiri. Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, Pak Angga sudah melakukan kegiatan coaching bersama Bu Asti ya tadi ya. Ya, Alhamdulillah Bu Alfia sudah melakukan kegiatan coachingnya tadi. Gimana perasaannya Pak Angga? Perasaannya untuk tadi eh, saya sudah mulai puas dengan apa yang saya lakukan pada kegiatan coaching itu, Bu Alfia. Mulai dari alur percakapan tirtanya, saya sudah dapat menetapkan tujuan apa yang akan uh, kita bicarakan atau kita identifikasi pada kegiatan coachingnya, dan juga identifikasi dari masalahnya. Saya juga sudah dapat menggali apa yang masalah apa yang dihadapi oleh coachingnya itu. Selanjutnya saya juga dapat menerapkan atau menanyakan kepada coachingnya rencana aksi apa yang akan dilakukan, sehingga coach tersebut dapat secara spontan dapat menjawab kira-kira rencana aksi apa yang dilakukannya. Selanjutnya juga saya bisa mengajukan pertanyaan untuk tanggung jawab apa yang selanjutnya dilakukan setelah rencana aksi tersebut dilakukan, seperti itu, boleh. Jadi untuk alur Tirta saya sudah menyampaikan pada kegiatan kita tidak tahu, tapi itu menurut saya Bu Alfia, tapi tidak tahu nanti menurut Iya, observasinya Bu Alfia seperti apa, seperti itu. Jadi saya iya. merasa Jadi alhamdulillah sudah puas ya, lah dengan sangat puas ya kegiatan. Mas ya. Alhamdulillah. Jadi indikatornya di situ menurut panjenengan sudah terlihat nggih? Menurut saya sudah seperti itu, Bu Alfia. Menurut saya. Iya. Mulai dari prinsipnya maupun mulai dari alur ceritanya maupun dari kompetensinya nggih. Menurut saya seperti itu sudah. Menurut saya, Bu Alfia. Iya, bagus, sangat luar biasa. Oke. Baik, untuk yang kedua, izinkan saya untuk membacakan ini ya, apa namanya, hasil observasi saya ya, Bapak Angga. Boleh, boleh, boleh. Ini yang ditunggu sama saya, Bu Alfia. Jadi agar saya Baik, bisa mengetahui apa yang kekurangan atau kelebihan saya dalam kegiatan coaching tadi. nggih, betul-betul. Ini tujuannya hanya ingin, apa namanya, ingin memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi, kan begitu, nggih? Betul, betul, Bu Alfia. Jadi, menurut saya sebagai observer selama kegiatan coaching itu tadi sebenarnya sudah sangat-sangat berjalan dengan baik. Ya, jadi benar apa yang Panjenengan jelaskan tadi, saya sudah melihat tentang apa kegiatan coachingnya ini dengan alur tirta, kemudian prinsip coachingnya juga sudah terlihat, salah satunya yaitu antara panjenengan sebagai coach dan coachee itu sudah merasa enjoy seperti itu. Jadi tidak ada kesenjangan lah, maksudnya antara atasan dan bawahan itu tidak terlihat, semuanya seperti rekan sejawat seperti itu. Dan juga yang saya lihat di sini panjenengan sudah berusaha untuk mendengarkan secara aktif. Nah, ini kompetensi yang paling utama yang ingin diobservasikan bagian ini, nggih. Betul, Jadi betul. saya sudah, nggih, betul. Jadi saya sudah benar-benar melihat di sini dari kegiatan coachingnya, di panjenengan sudah benar-benar menunjukkan bagaimana cara mendengarkan secara aktif terhadap kegiatan ini sehingga coachingnya benar-benar apa ya, menemukan solusinya sendiri karena panjenengan tadi sudah selain mendengarkan aktif panjenengan sudah bisa memberikan pertanyaan berbobot itu tadi sehingga si coach bisa menemukan secara tidak langsung menemukan solusinya sendiri. Baik, mungkin itu yang apa namanya terkait kegiatan coachingnya ini mungkin hanya satu yang masih belum maksimal, tapi ini tidak fatal, gitu. Mungkin panjenengan sesekali lah untuk melihat si coachee, jadi tidak selalu fokus mencatat terus, tapi kita perhatikan pandangan kita ke depan, melihat coachee-nya seperti apa. Mungkin gitu, nggih. Betul, betul, Bu. Hanya Jadi itu saya, catatannya, hanya satu itu saja. Kalau menurut saya yuk, itu. baik, Bu. Dan, nggih, gimana? Ada Ibu, jadi tanggapan?
mungkin tadi saya apa ingin mendengarkan secara aktif, tapi saya juga bingung, rada bingung. Jadi saya harus menulis gitu, Bu. Jadi saya terlalu fokus pada mendengarkan, tapi tidak memperhatikan coachingnya itu. Betul tadi Oke, saya betul. kebanyakan seperti itu. Betul. Iya, betul. Tapi sesekali tetap tatapan kita kalau bisa ya harus salah apa istilahnya memperhatikan juga, jangan hanya mendengarkan kan begitu, nggih. Betul, Karena betul. reaksi tubuh itu juga akan pengaruh mungkin ya. Merasa si coach ini tidak diabaikan mungkin seperti itu. Secara Betul, tidak langsung, secara terlihat itu akan terpengaruh. betul, Bu. Betul. Begitu. Mungkin saya mengajukan satu pertanyaan lagi boleh? Boleh, boleh, Bu. Baik, terima kasih Pak Angga. Kira-kira kompetensi apa lagi nih yang perlu panjenengan kembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching yang barusan dilakukan? Mungkin kalau mendengarkan aktif, mungkin dari penilaian Bu Alfia tadi kan sudah meningkat lah, Bu. Untuk Iya, selanjutnya, betul. kompetensi selanjutnya mungkin presence itu, Bu. Jadi lebih kehadiran penuh saya untuk coaching seperti itu. Mungkin itu Iya. yang perlu saya tingkatkan. Baik, betul. Sangat luar biasa. Terima kasih. Kemudian ada lagi mungkin? Untuk lainnya kira-kira saya mungkin bisa menguasai, Bu, cuma cuma satu itu saja lah. Karena tadi kegiatan coaching tadi saya cuma mendengarkan aktif saja ya, Bu, sehingga presence untuk coaching saya itu terabaikan seperti itu. Mungkin seperti itu. Iya. Kalau diukur dari skalanya kira-kira eh, berapa? Di Untuk angka berapa? saat ini saya alhamdulillah tadi kan 9, Bu, tapi saya rasa ketinggiannya, Bu, 8 saja lah untuk kegiatan hari ini. Meningkat lah. Nggih, nggih. 9 juga tidak apa-apa, 10 bahkan biasa itu. Kita harus percaya diri dan kita harus Betul, yakin terhadap kemampuan kita juga sebenarnya kan begitu nggih. betul, betul. Baiklah Pak Angga, selanjutnya saya mau bertanya lagi ya. Boleh, boleh, Bu. Boleh. Oke, terima kasih. Nah, untuk mencapai kompetensi tersebut atau meningkatkan performa kompetensi tersebut, kira-kira butuh dukungan siapa saja nih, Pak? Tadi saya tentang present ya, Bu, ya. Untuk Iya, iya. untuk itu saya mungkin butuh teman sejawat lah atau kepala sekolah juga boleh untuk mensupervisi saya bagaimana cara untuk meningkatnya tersebut dan juga memantau saya dan juga mengawasi saya untuk ketercapaian pada kompetensi tersebut, Bu. Seperti itu. Betul. Kalau misalnya pengawas, kira-kira masuk di prioritas ini apa tidak? Butuh dukungan dari pengawas juga apa tidak, kira-kira? Kalau seperti itu, kalau preset, saya rasa cukup rekan sejauh sama kepala sekolah, Ibu. Kalau Kan pengawas, saya sejauhan, gitu. takut takut malah grogi tambah, Bu. Enggak, betul-betul. Ya, betul. Jadi cukup rekam sejawat sama kepala sekolah, nggih. Apa saja, menurut saya itu saja cukup. Nggih. Kira-kira rencana tindak lanjutnya seperti apa? Dan kira-kira kapan mulai melaksanakannya? Untuk rencana tindak lanjutnya, mungkin eh, langsung saja ke anunya, Bu, ke rencananya. Mungkin saya akan terapkan pada supervisi selanjutnya di sekolah, Bu. Kan karena setiap setiap bulannya kan ada supervisi. Mungkin saya akan meningkatkannya pada setiap bulan itu, Bu, pada saat supervisi sekolah tersebut. Oke, baik. Biasanya dilaksanakan di, maksudnya pasnya di tanggal berapa gitu? Apakah jadwalnya itu tercatat atau Ja- tidak tentu ja- atau bagaimana? Ya, jadwalnya tercatat, Bu. Jadi di awal biasanya minggu pertama pada awal bulan seperti itu, Bu. Biasanya seperti itu sih. Oke, baik. Terima kasih. Semoga apa semuanya yang sudah panjenengan rencanakan berjalan lebih baik dan lancar. Nggih. Amin, 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 amin. Semoga aja. Ini terakhir Pak Angga, sebelum penutup, saya mau tanya kira-kira refleksi dari kegiatan kita hari ini itu apa? Monggo Pak Angga. Alhamdulillah pada refleksi pada kegiatan pada Pak
pagi hari ini, Bu. Mulai dari supervisi kita pada paskanya tadi, Bu Alfia sebagai supervisor saya akan mengamati pada tentunya pada mendengarkan aktif. Saya pada kegiatan coaching yang telah saya lakukan, saya sudah mulai bisa untuk mendengarkan aktif pada coaching saya dan juga pasca kegiatan coachingnya juga saya telah menerima beberapa masukan-masukan dan juga tahu apa kelebihan saya pada kegiatan proses coaching tadi, apa juga kelemahan yang saya apa dapatkan pada kegiatan coaching tadi juga, sehingga saya dapat memperbaiki diri saya, sehingga saya dapat menguasai atau lebih baik lagi dalam kompetensi kegiatan coaching tersebut. Seperti itu. Alhamdulillah, sangat luar biasa refleksinya Pak Angga. Terima Terima kasih, kasih. terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kegiatan observasi kita hari ini. Semoga kegiatan kita ini bermanfaat Amin, amin, dan amin. saya minta maaf apabila ada kekurangan dan saya Sama. ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.